Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه النصائح الدينية إلى قوله: وأما الاحتجاج بقدر الذي يجري الشيطان اللعين على ألسنة الكثير من العامة المسلمين فيه خطر كبير، وهو أن أحدهم إذا قيل له وقد ترك البعض الواجبات أو فعل البعض المحرمات لما فعلت ذلك وخالفت أمر الله وأمر الرسول فيقول ذلك مقدر علي ومكتوب ومقضي. Pertemuan pada malam hari ini, pembahasan kita tentang orang-orang yang memprotes daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya daripada orang-orang yang memprotes daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwasannya mereka, orang-orang yang memprotes daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah satu bahaya yang besar. Orang yang protes sama takdir dari Allah adalah satu bahaya yang besar, dan ini sering terjadi kepada saudara kita sesama muslim. Ini sering terjadi kepada saudara kita sesama muslim. Ada dikasih satu contoh di sini. Ketika ada satu orang bertanya, qad tarakal ba'dil wajibat, kamu meninggalkan daripada sebagian kewajiban-kewajiban. Kamu kok tidak sholat? Kamu kok tidak puasa? Kamu kok tidak bayar zakat? Au fi'lil badil muharramat, atau mengerjakan daripada sebagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kok berzina? Kamu kok minum minuman keras? Kamu kok mencuri? Lima fa'alta dzalik, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Kemudian dia mengatakan, ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Jangan menganggap semua hal yang seperti itu ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kejelekan tersebut tergantung daripada manusia yang menerima. Semua itu tergantung daripada manusia yang menerima. Ketika dia ditakdirkan seperti itu, ketika dia melakukan hal jelek seperti itu semua murni daripada dirinya. Berarti dia mengikuti daripada hawa nafsunya. Berarti dia mengikuti daripada syaitan. Tetapi ketika mendapatkan nikmat yang bagus, mendapatkan daripada takdir yang bagus, ingat bahwa semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sing elek-elek ojo disangkut nombe Allah. Lihat diri kita sendiri. Karena kita manusia bisa berpikir. Kita manusia bisa berpikir. Kalau kita mengatakan saya tidak sholat ini semuanya karena Allah, berarti orang gendeng ini. Kenapa? Dia bisa berpikir kok, ini kewajiban. Ini semua kewajiban. Ketika dia meninggalkan yang disalahkan Allah. Kenapa kamu melakukan perzinahan? Ini takdir dari Allah. Awas, hati-hati. Perbuatan jelek yang kita lakukan murni daripada diri kita sendiri. Murni daripada diri kita sendiri. Kita punya akal, manusia punya akal, punya pikiran. Kita bisa berpikir, ini hal bagus apa hal jelek? Ini pantas dilakukan apa enggak? Kita bisa berpikir, bagaimana kita akan melakukan daripada hal-hal tersebut, harus berpikir terlebih dahulu. Maka dikatakan di sini, inna qaulal 'asi hadal 'azim min maksiyati. Awas, hati-hati. Ini perkataan yang bernilai maksiat.
Iya, perkataan ketika meyakini bahwa takdir itu semua dari Allah, dikatakan bahwasanya perkataan seperti itu lebih besar dosanya, lebih dianggap maksiat daripada maksiat itu sendiri. Contoh, iya, contoh, dia tidak sholat tapi mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan seperti itu, dosanya lebih besar daripada dia meninggalkan sholat. Paham gitu? Dia meyakini bahwa takdir jelek yang dia lakukan adalah dari Allah, itu dosanya jauh lebih besar daripada takdir yang telah ditentukan. Orang tidak sholat, orang tidak sholat 5 waktu. Iya. Terus AA ngomong, kon kok tidak sholat? Iya. Sin diomongin Rosid. Iya. Rosid ngomong, ini semua takdir dari Allah. Iya, ini semua takdir dari Allah. Dengan perkataan tersebut, ini dosanya jauh lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat. Ya, paham gak? Makanya, jangan melibatkan takdir jelek kepada Allah, jangan. Kejelekan semua murni dari diri kita. Kejelekan semua murni daripada diri kita. Bagaimana kita bisa mengatur daripada takdir tersebut? Bisa dirubah? Bisa. Dengan cara apa? Diri kita sendiri yang berubah. Mau enggak kita berubah? Mau enggak kita menyadari? Mau enggak kita menyesali? Ya, dengan kita melakukan hal-hal tersebut, menyesal, sadar dengan hal-hal tersebut, maka takdir ini akan hilang. Takdir ini akan hilang. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat yang bagus, kita mendapatkan daripada nikmat yang luar biasa, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ini semua berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki lancar, alhamdulillah. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat, alhamdulillah. Ini semua dari Allah. Dikei loro, ya introspeksi diri, apa kok iso loro? Ya, kenapa kamu kok bisa sakit? Paru-paru, loro jantung, deloken kon rokokan apa ndak? Iya, dilihat dirinya kita sendiri. Bukan sakit ini dari Allah, bukan. Itu semua dari diri kita. Tapi kita harus tahu bagaimana kita mengatur daripada diri kita. Apakah kita mau sabar? Apakah kita mau menerima daripada semua ini? Ketika kita menerima daripada takdir tersebut, ya, maka Allah akan menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Ketika kita menerima, legowo dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, dikasih sakit, tenang. Ya, dikasih musibah, tenang. Pasrah sama Allah. Maka Allah akan menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Allah akan menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Iya. Wa aktsaru dharan alaihi fi dunyahu wa akhiratuh. Dan perkataan seperti ini banyak daripada daruratnya. Banyak daripada kejelekannya. Baik dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Li'annal ma'nal hadil maqala yadullu min sahibiha annahu qalahu an i'tiqadil batin ala tuzalzil qawaid dinih min asliha. Karena semuanya makna daripada perkataan itu tergantung daripada orang yang menerimanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang menerimanya seperti ini. Iya, lek wong wis kakean protes. Orang kalau sudah kebanyakan protes dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut bisa dinilai. Oh, wong iki, orang ini banyak tidak pernah bersyukur sama Allah. Oh, orang ini sering lupa sama Allah. Oh, orang ini sering maksiat sama Allah. Menunjukkan orang kalau sering protes, ya, orang kalau sering protes dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan daripada jati dirinya sendiri. Tapi kalau orang sudah menerima, legowo, ya, mau menerima apapun dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan, oh, orang ini selalu taat sama Allah. Ya, oh, orang ini selalu mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, orang ini orang yang bagus. Oh, orang ini orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan
Dari lisan bisa menunjukkan daripada hati seorang hamba. Iya, dari lisan bisa menunjukkan hati seorang hamba. Ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki, misalkan laki-laki atau perempuan. Iya, omongannya jelek, selalu mencaci maki. Iya, terus dia mengatakan, aku iki aslinya api wongi. Iya, aku iki aslinya wongi api. Cuman ojo digarai, bohong. Ketika orang itu mengatakan dirinya bagus, maka yang keluar dari lisannya tidak mungkin jelek. Orang mengatakan, saya ini orang bagus. Aku iki aslinya wongi api wongi. Tapi yang diucapkan lisan-lisannya ini mencaci maki orang. Iya, seneng meso. Seneng ngelek-ngelek no uwo. Iya, ketika dia ngomong seperti itu bohong. Karena apa yang ada di dalam hati akan keluar melalui mulut. Apa yang dalam hati akan keluar melalui lisan. Kalau hatinya bagus, yang keluar dari lisannya akan bagus. Tapi kalau hatinya jelek, yang keluar daripada lisannya akan jelek. Nah, mudah-mudahan kita semua dilindungi sama Allah. Mudah-mudahan hati kita ditetapkan menjadi hati-hati yang bagus. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan daripada hal-hal yang bagus. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang bersyukur. Orang-orang ahli syukur. Orang-orang yang ahli di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan menjadi orang-orang yang selalu mengikuti daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang selalu introspeksi diri pada diri kita. Menjadi orang-orang yang bisa menyalahkan diri kita kalau kita melakukan salah. Bukan malah menyalahkan daripada orang-orang lain. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah. Jamaah burda mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur. Mudah-mudahan yang sakit daripada kita Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada Allah berikan panjang umur. Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dijadikan anak-anak kebanggaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat kebanggaan baginda Rasul Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang setelah saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.